Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La raziqa siwahu lil abid wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir was sirajul munir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Pada tanggal 27 dari bulan Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga dengan seizinnya dan taufik darinya kita sekalian kembali dapat melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan di kesempatan yang berbahagia ini biidznillah kita akan memasuki pembahasan baru setelah sebelumnya kita membahas tentang Kitabuz Zakah. Dan pada kesempatan berbahagia ini biidznillah ta'ala, Kitabus Shalah. Dan pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang Kitabul Janaiz. Kita akan membahas Kitabul Janaiz. Kata-kata janaiz, janaiz itu jamak dari janazah atau jinazah. Ya, bisa janazah, bisa jinazah. Apa bedanya janazah dengan jinazah? Kedua-duanya dipakai di dalam bahasa Arab. Ada bahasa yang ketiga, dalam bahasa Indonesia dikatakan jenazah. Nah, apa yang dimaksud? Apakah yang dimaksud dengan jenazah itu janazah atau jinazah? Kalau janazah dengan menggunakan harokat fathah pada huruf jim, al-janazatu artinya adalah al-mayyit. Jadi mayitnya itu sendiri. Kalau kita menggunakan harokat kasrah pada huruf jim sehingga kita katakan al-jinazah, maka artinya keranda tempat kita mengangkat janazah, tempat kita mengangkat mayit, itu namanya apa? Jinazah. Kalau dalam bahasa Indonesia jenazah, apa itu? Ya, mobil jenazah. Makanya tertulis mobil jenazah. Baik. Tapi pada umumnya dalam bahasa Indonesia bila disebutkan jenazah artinya pada umumnya adalah janazah di dalam bahasa Arabnya. Ya, karena apabila yang diinginkan jenazah maka dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah keranda. Ya. Taib, kita ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya manusia di dalam mengarungi kehidupan ini melalui 4 alam. Alam yang pertama ketika dia berada di dalam perut ibunya. Ya. Kemudian yang kedua ketika manusia berada di dunia ini. Dan yang ketiga manusia akan mengalami alam barzakh, yaitu pada masa antara dia meninggal sampai terjadinya qiyamus sa'ah atau hari kiamat. Kemudian baru fase yang keempat adalah fase yang terakhir, al-jannatu awin nar, surga atau neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian dari ahlul jannah. Dan semua manusia, bahkan semua makhluk hidup itu mesti menghadapi kematian. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin
dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa itu pasti dia akan merasakan kematian, dan hanyasannya pahala-pahala dan balasan kalian akan diberikan pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, maka barang siapa yang dipalingkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses dan beruntung. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Dan tidak ada seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad yang kami jadikan dia manusia yang abadi. Jadi sudah merupakan sebuah sunnatullah dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua manusia pasti mati, pasti meninggal, dan ini tidak membutuhkan dalil. Tidak membutuhkan dalil karena setiap masing-masing kita sekalian menyaksikan kematian setiap saat. Kita dapat melihatnya, orang-orang yang kita kenal, bahkan karib kerabat kita, orang terdekat kita terkadang telah meninggalkan kita sekalian. Terkadang kita bertemu dengan seseorang di waktu pagi, di waktu sorenya dia sudah dipanggil dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sesuatu yang sangat aneh dari kematian bahwa walau kita sering menyaksikan kematian, tetapi seakan-akan kita saat ini merasa bahwasannya kematian itu tidak akan pernah mendatangi kita. Dia hanya akan mencari orang lain dan tidak akan menimpa kita sekalian. Sehingga seakan-akan kita merasa saat ini tidak akan meninggal, dan ini tentu adalah merupakan salah satu tanda dan ciri kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, karena Islam adalah merupakan agama yang sempurna, maka para ulama rahimahumullahu taala mereka telah membahas kajian seputar masalah petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang kematian dalam Kitabul Janaiz. Dalam kitab-kitab fikih selalu disebutkan kitab ini, dan bahkan sebagian ulama rahimahumullahu taala membuat satu buku dengan judul khusus yang dinamakan dengan Kitabul Janaiz, seperti Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, di mana beliau telah mengumpulkan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagaimana kita semestinya menghadapi kematian dan bagaimana petunjuk Islam seputar masalah kematian ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu dua hadis dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala Kitabul Janaiz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hazimil ladzat al-maut. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaihi. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemotong kelezatan, maksudnya adalah kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la
la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Di dalam riwayat yang lain yanzilu bih. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena adanya mara bahaya yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, dan andaikan dia harus berangan-angan untuk itu, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau kehidupan itu lebih baik bagiku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jikalau kematian itu lebih baik bagiku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia lalai dari kematian dan seakan merasa bahwa dirinya akan hidup abadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Dalam hadis yang mulia ini, pertama, hadis yang mulia ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama memandang bahwa hadis ini adalah dhaif, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah dan dalil bagi kita sekalian untuk mengamalkannya. Kalau seandainya hadis ini sampai kepada derajat hasan, maka berarti di sini ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita memperbanyak mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Di dalam riwayat ini aksiru dzikra hadzimil ladzat. Hadzim artinya qati, yang memutus. Ya, yang memutus, al-ladzat sesuatu yang lezat, yang enak dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena kematian dia dapat memotong seseorang dari apa yang dia inginkan. Maksud dari hadzimil ladzat adalah kematian, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak atau untuk banyak mengingat kematian. Maksudnya adalah bukan agar kita berputus asa untuk kemudian duduk tidak beramal. Karena bisa saja ketika orang banyak mengingat kematian, dia akan mengatakan, kalau begitu lantas mengapa kita bekerja? Nah, sebentar juga kita mati. Akhirnya kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan perintah ini adalah bukan agar kita berputus asa dan tidak bekerja, tetapi maksud dari perintah untuk memperbanyak mengingat kematian dalam hadis yang mulia ini agar kita bersiap-siap dalam menghadapi kematian, agar supaya kita senantiasa menyadari bahwa kita hidup di dunia tidaklah abadi. Ya, terkadang kita dapatkan seseorang sehat di waktu pagi, sore dia sudah ada di dalam kuburnya. Ya, oleh sebab itulah beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan kita agar kita bersiap-siap dengan senantiasa menyikapi kehidupan kita dengan bertaubat kepada Allah, kembali dan berinabah kepadanya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan dengan melakukan amalan-amalan yang dapat menjaga kita dari kelalaian di masa-masa jeda atau di masa-masa luang tatkala kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa inilah yang rawan. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, umrah yang satu ke umrah yang lain, itu adalah merupakan penghapus di antara dosa-dosa, di antaranya. Oleh karena tatkala kita menyibukkan diri dengan ibadah,
Ketika kita sedang sholat, pada umumnya kita tidak melakukan kemaksiatan, kecuali mungkin nanti maksiat hati. Ya, ketika kita melaksanakan kajian seperti ini, pada umumnya kita tidak dalam keadaan maksiat. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Tetapi yang menjadi masalah adalah di waktu jeda antara amal soleh yang satu dengan amal soleh yang lainnya. Disinilah pada umumnya terjadinya dosa. Oleh sebab itulah Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sholat 5 waktu adalah merupakan penghapus bagi dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Oleh sebab itulah disinilah pentingnya kita membaca atau melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga di masa-masa jeda waktu ini kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah membaca surat Al-Kahfi pada malam atau pada hari Jumat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi yaumul jum'ah adha'a lahu baina al-jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Maksudnya bukan kemudian dia mengeluarkan cahaya sinar ya berupa apa yang dinamakan istilah aura, tidak, tetapi di antara 2 Jumat ini kemudian dia menjadi orang yang muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beristiqamah. Demikian juga kita menjaga amalan-amalan yang apabila kita lakukan ini adalah dapat seakan memberikan garansi kepada kita bahwa kita meninggal dalam keadaan baik. Di antaranya adalah membaca ayat kursi setiap usai kita melaksanakan sholat. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap usai melaksanakan sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya begitu dia meninggal, dia masuk langsung ke dalam surga setelah tentu mengalami proses alam barzah. Ya, demikian juga misalkan membaca Sayyidul Istighfar setiap pagi dan setiap petang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar antaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzubika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Doa yang sangat simpel, yang sangat pendek, namun apabila kita ucapkan sesaat di waktu pagi dengan penuh keyakinan ketika kita mengucapkannya, mengetahui apa yang menjadi arti dan konsekuensinya, kemudian kita meninggal pada siang hari itu, kata Rasulullah, maka dia dari penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu petang dengan penuh keyakinan dan mengetahui dari makna dan kandungan yang ada di dalamnya, kemudian kita meninggal di waktu malam, maka dia dari penghuni surga. Maka amalan-amalan yang seperti inilah yang membuat kita senantiasa tentram dan tenang dalam kehidupan kita sekalian. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan akan kematian. Tidak perlu kemudian kita berfrustasi apabila kita sudah mengamalkan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam agar kita mendapatkan husnul khatimah, agar supaya kita mengakhiri perkataan kita dengan ucapan la ilaha illallah, sebagaimana insyaallah akan kita ketahui tentang sunnah-sunnah bagaimana kita menghadapi kematian dan apa yang menjadi ciri dan tanda husnul khatimah dan lain sebagainya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadzimil ladzat, atau aksiru dzikra hadzimil ladzat wa huwal maut. Ya. Kemudian berikutnya di dalam hadis yang kedua, yaitu hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam telah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian
berangan-angan untuk mati, frustasi, lidzurrin nazala bihi, karena adanya kemadharatan yang menimpa dirinya. Banyak orang sakit telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kemudian dia tidak sabar. Akhirnya kemudian dia kehilangan sifat optimisme dan kemudian dia langsung berputus asa. Kemudian dia mengatakan, lebih baik saya mati daripada saya seperti ini. Ini adalah bukan perkataan seorang mukmin. Ini adalah pernyataan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berangan-angan untuk mati karena adanya mara bahaya yang menimpanya. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, fa in kana la budda mutamannian, andaikan pun dia sudah tidak kuat lagi, betul-betul dia sudah hampir kehilangan kesabarannya, maka tidak boleh dia mengatakan lebih baik saya mati atau ya Allah matikanlah aku. Ini tidak boleh. Tetapi berdoalah kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah wafatkanlah aku, ya Allah hidupkanlah aku jikalau kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil mautu atau wafatu khairun li, dan wafatkanlah aku jikalau kematian itu lebih baik bagiku. Kalau begitu orang ini sebenarnya minta kematian ataukah minta apa? Dia minta kebaikan. Dia tidak meminta kehidupan dan tidak pula meminta kematian. Yang dia minta adalah kebaikan, sehingga dia mengatakan, ya Allah hidupkanlah aku jikalau hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jikalau kematian itu lebih baik bagiku. Kalau begitu, ini adalah doa yang sangat mulia. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi harus senantiasa bersifat optimis, dan tidak boleh juga seorang mukmin untuk berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya tatkala dia menghadapi satu musibah atau mara bahaya yang menimpanya. Ya, hanya saja kemudian ada suatu yang nampak kontradiksi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam alaihissalam, dan Maryam kita ketahui adalah seorang wanita yang salihah, bahkan tidak ada nama seorang wanita yang disebutkan namanya dengan jelas dalam Al-Quran selain daripada Maryam. Jadi Maryam adalah satu-satunya wanita yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang lain. Beliau adalah seorang wanita yang salihah, ibunda Maryam, ibunda dari Isa ibnu Maryam. Ketika beliau mengandung, lalu kemudian melahirkan seorang anak dengan tanpa bapak, beliau tahu bahwa masalah yang akan dihadapinya sangatlah besar. Pasti dia akan tertuduh atau akan dituduh telah melakukan perzinahan, padahal dia adalah seorang wanita yang salihah afifah, yang sangat menjaga kehormatannya. Sehingga begitu beliau melahirkan, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Beliau katakan, aduhai alangkah indahnya aku meninggal sebelum peristiwa ini, dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Maryam, sekilas kemudian kita memahami bahwasannya
saat itu Maryam alaihissalam beliau berangan-angan untuk meninggal. Padahal Nabi alaihissalam telah melarang kita untuk berangan-angan mati. Sementara Maryam alaihissalam beliau telah mengatakan, aduhai alangkah indahnya jikalau aku mati sebelum ini dan aku menjadi makhluk yang dilupakan. Tetapi manakala kita cermati apa yang dikatakan oleh Maryam alaihissalam bukan sebuah keangan-anganan dari beliau untuk meninggal. Tetapi Maryam alaihissalam saat itu berangan-angan jikalau musibah atau ujian ini tidak menimpa dirinya. Oleh sebab itu Maryam alaihissalam tidak meminta kepada Allah, ya Allah wafatkanlah aku. Tetapi beliau mengatakan, aduh alangkah indahnya jikalau aku mati sebelum ini. Jadi beliau tidak berangan-angan untuk mati karena ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala telah Allah timpakan kepada dirinya. Tetapi yang beliau angan-angankan adalah jikalau seandainya beliau terhindar dari musibah atau terhindar dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada dirinya. Oleh sebab itu dugaan beliau memang benar-benar terjadi. Ketika kemudian kaumnya melihat Maryam alaihissalam membawa seorang anak dengan tanpa bapak, maka saat itu kemudian ya Bani Israel saat itu mengatakan, ya ukhta Harun, maka na abuka mra'a sawin wa maka na ummuki bagiya. Wahai saudari Harun, sesungguhnya bapakmu bukanlah orang yang jahat dan tidak pula ibumu seorang wanita yang melampaui batas. Artinya bapakmu orang baik, ibumu juga orang baik-baik. Kok bisanya kamu melakukan perbuatan zina itu gitu. Sehingga kemudian Yahudi menuduhnya berbuat zina dan kemudian menuduh Isa ibnu Maryam sebagai anak zina. Dari sinilah kemudian sebagian ulama berhujjah dengan sebuah hadis dhaif bahwasannya man zana yazni ahluhu. Di dalam riwayat yang lain man zana yuzna bihi walau bijidari. Barang siapa yang berzina maka akan ada anak keturunannya yang berzina. Atau barang siapa yang berzina maka akan berzina karenanya ya walaupun di dalam tembok rumahnya, artinya keluarganya. Walaupun terkadang ini adalah sebuah hadis dhaif dan sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini berdalil dengan kisah Maryam alaihissalam ketika kaumnya mengatakan sesungguhnya bapakmu bukanlah orang yang bejat moralnya dan ibumu juga adalah bukan yang melampaui batas. Karena biasanya apabila kita lihat juga terkadang kita lihat di masyarakat kita apabila ada seseorang yang berzina, biasanya karib kerabatnya ada sebelumnya yang telah berzina. Apabila ada seorang anak yang terjerumus ke dalam perzinahan, coba kita lihat orang tuanya seperti apa atau kakeknya seperti apa. Kadang berimbas pada anak keturunan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, oleh sebab itu kita katakan tadi bahwasanya berbeda antara pernyataan Maryam dengan larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah larangan berangan-angan untuk meninggal. Sementara apa yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam adalah berangan-angan untuk terhindar dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Demikian juga di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma ya. Di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma in aradta biqaumin fitnatan faqbidni ghairu maftunin.
Ya Allah, jikalau Engkau menginginkan terjadinya fitnah di dalam suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Manakala kita cermati doa Rasulullah SAW ini pun tidak mengisyaratkan kepada kita bahwa beliau SAW meminta kematian. Tetapi yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau terhindar daripada fitnah, sehingga kemudian beliau meninggal dalam keadaan tidak terkena fitnah. Rasulullah SAW tidak meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya saat itu, tetapi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dirinya dari fitnah dan meninggal dalam keadaan tidak terkena fitnah. Baik, hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi arqil jabin rawahu thalathatu wa sahhahu Ibnu Hibban. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Buraidah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mu'minu yamutu bi'araqil jabin, seorang mukmin itu meninggal dengan tanda keringat pada jidatnya. Ya, al mukmin yamutu bi'araqil jabin, seorang mukmin itu meninggal dengan keringat di keningnya. Hadis diriwayatkan oleh 3 orang imam dan hadis ini disahihkan oleh al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Hadis yang mulia ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram untuk menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan manusia di saat menghadapi kematian. Tidak diragukan lagi bahwasannya manusia apabila menghadapi kematian, dia menghadapi suatu keadaan yang sangat sulit. Karena kematian adalah merupakan saat yang memisahkan dia, apakah dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia di akhirat kelak, atau manusia akan menjadi manusia yang celaka sepanjang masa. Oleh sebab itulah, barang siapa yang menutup kehidupannya dengan kebaikan dalam keadaan sakaratul maut, maka dia biidnillahi ta'ala akan menjadi manusia paling bahagia, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka. Namun barang siapa yang menutup usianya dalam keadaan dia berbuat kemaksiatan, maka ya, dia akan menjadi manusia yang celaka di akhirat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu terkadang seseorang dia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tatkala jarak antara dia dengan surga itu tinggal hanya 1 hasta, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian dia melakukan perbuatan amalan ahlun nar, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, terkadang seseorang itu melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal hanya 1 hasta lagi. Tapi kemudian tatkala kitab di dalam Lauhil Mahfuz telah menetapkan bahwa dia dari penghuni surga, maka kemudian dia melakukan amalan penghuni surga, sehingga kemudian dia meninggal dalam keadaan itu, dia kemudian husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini telah terbukti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang pertama adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berperang dengan para sahabatnya. Tiba-tiba saat itu terlihat dari salah seorang pasukan kaum muslimin ada seorang yang sangat pemberani,
maju dengan penuh gigih menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang menghadapinya atau yang melawannya kecuali dia kalahkan. Tidak ada orang yang lari darinya kecuali dia kejar. Sehingga kemudian para sahabat saat itu sangat mengaguminya ketika dia berperang. Namun saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna hadza min ahlin nar." Sesungguhnya orang ini dari kalangan penghuni neraka. Sehingga ini menjadi teka-teki bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Salah seorang sahabat saat itu kemudian beliau mengatakan, la alzimannahu, sungguh aku akan terus dampingi orang ini. Yani beliau ingin berusaha melihat apa yang akan terjadi pada orang ini. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Sehingga tatkala sahabat ini terus mengikutinya dan orang ini pun terus bertempur dengan penuh kegigihan, tiba-tiba kemudian dia terkena oleh satu anak yang menimpa dirinya, sehingga kemudian dia meraung kesakitan dan dia merasa marah. Kemudian setelah itu dia menancapkan atau meletakkan pedang di hadapannya dan kemudian dia menusukkannya ke dalam dadanya sehingga tembus di punggungnya. Dia kemudian mati dalam keadaan bunuh diri. Dan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri masuk neraka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat itu sahabat yang berusaha untuk mencari tahu kondisi akhir daripada orang tadi langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada beliau alaihi salatu wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan sungguhnya engkau adalah utusan Allah wahai Rasulullah. Karena sungguh aku telah melihat orang yang engkau katakan dari penghuni neraka tadi benar-benar dia telah melakukan bunuh diri. Ya, padahal jarak antara dia dengan surga sungguh sudah sangat dekat ketika dia berjihad. Tetapi ketika dia bunuh diri di akhir hayatnya dia masuk ke dalam neraka. Kisah yang kedua atau peristiwa yang kedua juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam berangkat menuju perang Uhud. Saat itu tiba-tiba datanglah seseorang yang selama ini dikenal sebagai seorang yang musyrik. Ya, saat itu datang untuk bergabung ke pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal orang ini tidak pernah dikenal sebelumnya bersyahadat dan tidak pernah pula dikenal pernah melakukan sholat. Sehingga tatkala dia datang hendak bergabung kepada pasukan kaum muslimin, saat itu kemudian para sahabat mengatakan, "Ya fulan, malladhi kharaja bika ya ahadun ahdabu ala qaumika am raghibun fil Islam?" Apa yang membuatmu bergabung dengan pasukan kami kaum muslimin? Apakah yang memotivasi kamu hanyalah fanatisme golonganmu terhadap atau sifat fanatisme terhadap kaummu atau karena engkau menginginkan Islam? Akhirnya kemudian orang itu mengatakan, "Bal inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yang memotivasiku untuk bergabung dengan kalian adalah karena aku telah bersyahadat. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika hal ini diinformasikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Huwa min ahlil jannah." Dia dari penghuni surga. Berangkatlah perang bersama dengan Rasulullah SAW menuju Uhud. Saat itu terjadi antara zuhur dan asar, maka begitu dia sampai di Uhud, dia mendapatkan kesyahidan sedangkan dia belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala walau sekalipun juga. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kematian adalah merupakan satu kesempatan yang sangat sulit bagi kita sekalian. Oleh sebab itu seorang mukmin dia harus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan husnul khatimah kepadanya. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin." Seorang mukmin meninggal dengan keringat di keningnya.
apa makna daripada hadis yang mulia ini? Ada dua penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang makna hadis ini. Makna yang pertama, menurut sebagian ulama, bahwa seorang mukmin dia akan bekerja keras, berusaha, berjuang untuk mendapatkan surga. Sehingga ketika dia telah bekerja keras, dan orang yang bekerja keras, yang berjuang, pada umumnya dia berkeringat. Keringat yang paling cepat keluar itu dari mana pada umumnya, syarat yang zahir? Dari jidatnya. Maka makna daripada hadis yang mulia ini, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Artinya bahwa seorang mukmin untuk menghadapi kematian itu, dia akan mempersiapkan dirinya dengan berusaha seoptimal mungkin untuk mewujudkan ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bekerja keras sampai kemudian dia mengeluarkan keringat. Ini makna yang pertama, makna yang sahih. Ya, karena seorang mukmin dia tidak berleha-leha di dalam menghadapi kematian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ketika beliau ditanya, kapan seorang mukmin itu beristirahat? Imam Ahmad menjawab, seorang mukmin dia baru akan merasakan rehat, merasakan tenang manakala dia telah meletakkan kedua telapak kakinya di dalam surga. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, seorang mukmin baru akan merasakan dia itu tenang apabila kakinya telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Oleh sebab itu seorang mukmin ya'mal wa yaqdah wa yas'a wa yujahid. Dia bersungguh-sungguh, bekerja keras untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia meninggal, dia dalam keadaan jidatnya atau keningnya berkeringat karena dia telah bekerja keras untuk mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang pertama. Makna yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwasannya kematian itu adalah merupakan sesuatu yang amat berat dihadapi oleh seorang mukmin. Dan kematian memiliki sakarat. Apa yang dinamakan dengan sakarat? Muskir. Apa yang dinamakan muskir? Kita sering mengatakan sakarat. Sakroh itu diambilkan dari kata-kata sakaro yang artinya memabukkan. Karena ketika orang dalam keadaan kematian, dia dalam keadaan yang sangat sulit. Dan seorang mukmin ketika menghadapi kematian, sebagian dari mereka itu menghadapi kesakitan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, dan itu dihadapi oleh seorang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit itu bagi sebagian orang yang beriman. Untuk apa? Untuk semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa sakit itu, manakala dia bersabar, dan pahala bagi orang-orang yang bersabar adalah masuk surga dengan tanpa hisab, sehingga dengan itu kemudian dia keluar keringatnya. Oleh sebab itu al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Oleh sebab itu ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut dan dia betul-betul seakan-akan merasakan kesulitan dan kesakitan yang sangat luar biasa ketika dalam keadaan sakaratul maut, maka janganlah kita bersuudzon bahwa orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena bisa jadi rasa sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin yang dalam keadaan meninggal ini adalah justru untuk semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Dan kemudian ada tafsiran yang ketiga, dan ketiga tafsiran ini tidak bertentangan satu sama lainnya, di mana sebagian ulama mengatakan bahwasannya merupakan salah satu ciri dari husnul khatimah
bagi seorang mukmin adalah manakala seorang mukmin meninggal dalam keadaan berkeringat di keningnya. Apabila kita melihat ada orang meninggal sementara keningnya berkeringat, maka itu adalah merupakan salah satu ciri dari bahwa orang tersebut telah mendapatkan husnul khatimah, telah menutup usianya dengan kebaikan. Dan tentu para ulama rahimahumullah taala telah mengumpulkan ciri-ciri dan tanda-tanda husnul khatimah sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri daripada husnul khatimah sebagaimana dalam hadis tadi adalah keringat yang didapatkan pada diri seorang mukmin ketika dia meninggal. Kemudian yang kedua di antara ciri husnul khatimah adalah nutquhu bisyahadatain indal maut, mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dia dalam keadaan meninggal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang perkataan akhirnya atau ucapan terakhir yang dia ucapkan di mulutnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian ciri yang ketiga dari ciri husnul khatimah adalah meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Kemudian yang keempat di antara ciri dari husnul khatimah adalah mati syahid di medan pertempuran ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu telah banyak disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian di antara ciri dari husnul khatimah, di antara ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang meninggal karena penyakit kolera, hanya karena penyakit kolera. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'un syahadatun likulli muslim." Penyakit kolera itu adalah merupakan kesyahidan bagi setiap muslim. Ya. Kemudian berikutnya di antara ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang meninggal karena penyakit dalam perutnya. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Wa man mata fil batni fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena penyakit dalam perutnya, maka dia syahid. Dan syahid yang dimaksud di sini adalah syahidul akhirah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya syahid itu ada 2 macam. Ada syahidun fid dunya wal akhirah dan ada syahidul akhirah. Syahid dunia dan akhirat adalah orang yang mati syahid di medan jihad. Ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat dia meninggal dilakukan sebagai syuhada. Dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tetapi dikuburkan seperti di saat dia meninggal. Ya, seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum yang meninggal pada waktu perang Badar, perang Uhud atau pada peristiwa jihad lainnya. Maka ini dinamakan dengan syahidud dunia wal akhirah. Nah, ada syahid yang dinamakan oleh para ulama dengan syahidul akhirah, yaitu orang yang akan mendapatkan derajat kesyahidan di akhirat. Tetapi semasa di dunia dia tidak diperlakukan sebagai orang yang syahid. Dia diperlakukan seperti orang yang meninggal biasa. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini, yaitu hadis orang yang meninggal dalam keadaan terkena penyakit kolera. Demikian juga orang yang meninggal karena penyakit di perutnya. Demikian juga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan ciri yang lain dari orang yang mendapatkan husnul khatimah, yaitu orang yang meninggal karena mati tenggelam. Demikian juga orang yang meninggal karena ditimpa
leruntuhan, apakah karena longsor ataukah karena bangunan yang roboh. Dan para ulama kontemporer menyatakan bahwa semoga orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas sehingga dia terkurung di dalam mobilnya dan terjepit dengan kendaraannya, juga ini termasuk ke dalam kategori ini. Tetapi mereka semua adalah bagian daripada orang-orang yang meninggal mendapatkan gelar syahidul akhirah, sehingga semasa di dunia jenazahnya tetap diperlakukan sebagaimana jenazah yang lainnya. Kemudian di antara ciri dari husnul khatimah adalah wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan atau wanita yang meninggal di masa nifasnya, sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Wat-ta'unu syahadah wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a." Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di sana ada ciri-ciri dan tanda-tanda lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ciri dan tanda husnul khatimah. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keutamaannya. Demikian kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Biidznillah ta'ala kajian tentang Kitabul Janaiz akan kita bahas dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Penjelasan yang disampaikan dan kita masuk kepada tanya jawab. Kami persilakan kepada hadirin yang bertanya. Kami dapat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di nomor 2 dari riwayat Anas, Rasulullah bersabda bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk meminta kepada kematian karena kedarurat yang menimpa. Pertanyaannya, sampai mana batasan kedarurat yang dimaksud dalam hadis? Tidak disebutkan batasan kedaruratan atau madarat yang menimpa. Madarat apapun, sesusah apapun kemadharatan yang dihadapi oleh seseorang, tidak diperbolehkan untuk berangan-angan minta kematian. Sesusah apapun, ya, dalam kondisi apapun tidak boleh berangan-angan untuk mati. Karena yang dijadikan acuan di situ lidzurrin nazala bihi, kemadharatan apapun. Oleh sebab itu kita lihat para sahabat terkadang disiksa, diintimidasi, dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa beliau alaihi salatu wasalam. Di awal mula dakwah ketika di Mekah, tidak ada seorang sahabat pun kemudian dia berangan-angan untuk mati. Ya, ini menunjukkan akan kuatnya akidah mereka, sehingga tidak ada batasan kedaruratan. Bahkan seorang mukmin dalam kondisi paling darurat sekalipun, maka dia pastikan bahwa saat itu dia akan meninggal dan dia kemudian dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dalil Rasulullah bersabda, "Maka aku berani adalah Allah." Tapi beliau alaihissalam di saat beliau meninggal, beliau tidak mendapatkan lagi Allah, tapi seperti silakan. Nah. Yang kedua, tadi kita menyebut Maryam yang Harun. Harun, Harun yang pertanyakan Harun ini siapa? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama bahwasannya mengucapkan la ilaha illallah
di akhir hayat itu bukan merupakan syarat seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dalam artian bahwa apabila ada seseorang yang meninggal sedangkan dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, antum jangan kemudian kayaknya dia tidak masuk surga itu karena dia tidak mengucapkan syahadat. Tetapi dia hanyalah merupakan salah satu ciri dari husnul khatimah. Ya. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW wafat, beliau adalah mengucapkan ilar rafiqil a'la, dan itu adalah kalimat terakhir. Namun tidak kita ragukan bahwasannya ketika beliau alaihi salatu wasallam memilih ilar rafiqil a'la, karena para nabi alaihi salatu wasallam di antara kekhususan para nabi dan rasul bahwa mereka diberikan opsi, setiap nabi diberikan opsi antara meninggal atau hidup abadi. Namun semua para nabi dan rasul memilih untuk bergabung dengan Ar-Rafiqul A'la, dari kalangan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ketika beliau alaihi salatu wasallam mengucapkan ilar rafiqil a'la, karena saat itu Rasulullah diberikan opsi dan pilihan, sehingga Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian di dalamnya sudah terkandung makna syahadat. Karena tidak ada yang mengatakan seperti itu kecuali dia beriman kepada Allah. Namun apabila kita meninggal kita mengatakan ila rafiqil a'la, kita katakan salah. Kenapa? Karena kita tidak diberikan opsi. Adapun Rasulullah SAW diberikan pilihan, mau pilihan A atau B. Rasulullah mengatakan B. Misalkan ila rafiqil a'la. Kemudian yang kedua, di dalam ayat tadi ya ukhta Harun, wahai saudari dari Harun. Kalau begitu siapa Harun? Harun berarti saudaranya Maryam. Harun berarti saudara Maryam. Karena dalam Al-Quran disebutkan ya ukhta Harun, wahai saudara dari Harun. Berarti Harun adalah saudaranya Maryam. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia akan mati. Ada yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kematian Nabi Isa, bahwa Bani Israil mereka melihat bahwa mereka membunuh Nabi Isa. Tapi Allah sendiri mengatakan bahwa yang itu adalah yang disertakan dengan menyebutkan sesungguhnya kami telah mengangkat Nabi Isa. Jadi kata-kata mengangkat atau sama ini sama dengan kematian tadi. Dia itu adalah pernah membaca buku yaitu Yesus naik di India dan mengatakan bahwa Isa itu hidup di sekitar Himalaya, di Kashmir. Satu penelitian itu menunjukkan bahwa ada bekas-bekas Nabi Isa di satu tempat yang India di sekitar Kashmir. Ada perubahannya juga, mungkin ada istrinya sampai ada juga. Iya. Iya. Ada juga yang kedua, seperti Abu Bakar dan Aisyah juga pernah mengatakan bahwa Abu Bakar sekitarnya itu menjadikan anak. Iya. Ada juga Abu Bakar yang mengatakan bahwa sekiranya itu dijadikan saja supaya dimakan hewan. Iya. Di dalam hadis tersebut. Dia Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Makna wafat di dalam Al-Qur'an memiliki 2 atau 3 makna. Makna yang pertama adalah infisal ruh minal badan. Terlepasnya
ya, terlepasnya ruh dari jasad atau dari badan. Ini juga makna wafat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagaimana ayat yang kita bahas tadi, bahwa setiap jiwa pasti menghadapi kematian. Ini adalah keluarnya ruh dari jasad. Yang kedua, makna daripada wafat adalah wafat sugra, yaitu tidur. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam dan yang mengetahui apa yang kalian usahakan di waktu siang. Yang dimaksud dengan wafat di sini adalah kematian. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan wafat di sini adalah tidur. Oleh sebab itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan doa kepada kita apabila kita bangun dari tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah Allah mewafatkanku. Maksudnya adalah setelah aku tidur. Ini juga makna wafat di dalam Al-Quran. Makna yang ketiga dari wafat dalam Al-Quran adalah maknanya ar-raf'u, diangkat. Dan ini yang terjadi pada Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaih. Ya, tidaklah mereka itu membunuhnya dan tidaklah pula mereka mensalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Ya, walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kematian Isa alaihissalam, sungguh mereka ada dalam keraguan. Orang-orang Nasrani saat itu mengatakan jikalau yang dibunuh itu adalah Nabi Isa atau Isa ibnu Maryam, maka mana teman kita? Teman kita maksudnya Yahuda. Ya, di dalam bahasa Latinnya Judas. Kalau seandainya katanya teman kita yang dibunuh, maka kemana Isa? Sehingga kemudian mereka bingung. La fi syakkim minhu malahum bihi min ilmin. Mereka tidak mendasari apa yang mereka katakan itu dengan ilmu, dengan sesuatu yang meyakinkan. Illa tiba'adzon, kecuali hanya mengikuti dugaan belaka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidaklah membunuhnya dalam keadaan yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Akan tetapi yang terjadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya. Sebagaimana juga di dalam ayat yang lain menyebutkan tentang makna daripada wafatnya Nabi Isa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana ayatnya dalam surat An-Nisa? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya. Kita lihat ayatnya. Ya. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkanmu atau mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Di sini disebutkan kata wafat dan rafa. Wallahu taala alam wal ilmu indallah. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit yang kedua, maka fisik Nabi Isa alaihissalam tidak sekuat fisik yang dimiliki oleh Nabi alaihissalam. Di mana kita ketahui bahwa dalam ilmu pengetahuan modern juga kita ketahui bahwa di sana ada lapisan-lapisan
di luar angkasa sana yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Di sana konon ada listrik, ada strum dan lain sebagainya, ada ionosfer dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa ditembus dengan kondisi normal. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diberikan kekuatan fisik yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan Mi'raj. Namun kondisi fisik itu tidak dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkatnya ke langit yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Isa alaihissalam terlebih dahulu sebelum Allah mengangkatnya. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwa wafat di sini adalah wafat sughra, dan mengangkatmu kepadaku. Ini menunjukkan bahwasannya wafat di sini adalah wafat bermakna rafa atau wafat dalam makna yang kedua, yaitu wafat sughra. Kemudian berikutnya kajian bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan atau diutus di Kashmir ini adalah bertentangan dengan riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berada di Palestina. Ya, dan memang saat ini banyak orang yang mencari sensasi dengan membuat kenyelenehan. Bahkan ada sebuah tulisan di internet yang saya baca bahwasannya kuil Sulaiman atau kerajaan Nabi Sulaiman adalah Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah sana. Ya, ini juga adalah merupakan satu tulisan yang tidak perlu kemudian kita baca karena hanya akan menyebarkan syubhat, dan cukuplah itu adalah menunjukkan bagaimana saat ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menyebarkan keraguan di tengah-tengah kaum muslimin.